Halo teman kawan, salam sehat untuk kita semua. Semoga para penderita asam lambung, grade anxiety, psikosomatis bisa segera pulih, bisa segera sehat kembali, bisa segera beraktivitas seperti biasanya. Maaf kalau kita ini bikin video sambil kita jalan-jalan, karena memang jalan-jalan itu yang membuat kita semakin merasa segar, semakin merasa bermanfaat, semakin merasa tenang, semakin merasa nyaman. Saudara-saudara boleh bedakan jika kawan-kawan sering di rumah, sering berdiam diri, sensasi itu tidak akan berkurang, malah kita kebingungan, pusing, kenapa tidak pernah nyaman perasaan, kenapa tidak pernah kunjung berkurang penyakitnya. Karena itu tadi, kita itu tidak ada keluar keringat, tidak ada semangat, selalu saja meratapi sensasi yang ada. Maka dari itu saran dari saya untuk memotivasi kawan-kawan agar segera bisa untuk menjalani tahap demi tahap, walaupun dengan sedikit demi sedikit kita harus keluar dari rumah, harus keluar keringat, harus bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa mencari hiburan yang menyenangkan, karena kesenangan itu yang membuat kita nyaman, membuat kita lupa pada sensasi, membuat kita beban pikiran kita berkurang. Boleh kawan-kawan bedakan, jika kita, satu contoh saja, kita kesulitan untuk tidur, karena pola tidur kalau untuk penderita asam lambung itu sangat gimana ya, suka terganggu gitu. Kadang satu malam itu tidur kadang 2-3 jam udah ndak bisa tidur lagi. Kenapa? Karena kita itu, raga kita itu terus menerus tertekan. Waktu kita istirahat pun pikiran kita tetap jalan, karena otot-otot kita semua tegang. Untuk meregangkan otot, melemaskan badan kita, makanya kita harus sering keluar keringat, sering jalan-jalan, dan harus rutin. Kalau untuk menopang kesembuhan itu memang sangat sulit kawan-kawan, karena itu kita sendiri yang mengaturnya, kita sendiri yang mengelolanya, dari pikiran, dari perasaan, dari rasa yang kita rasakan. Ini selalu sensasi terus, kita tidak merasakan kesenangan, tidak merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita merasa sendiri, tidak dipedulikan orang lain, tidak dihiraukan oleh orang lain, karena kita itu merasa berbeda sama orang lain, merasa kita itu seperti kita sendiri yang menderita. Tapi jangan salah, karena di sini, di luar, masih banyak orang-orang yang terkena asam lambung, yang bisa mendeklarasikan dirinya, bisa untuk merubah situasinya, karena situasi itu yang membuat kita nyaman. Jangan kita selalu beranggapan kita itu kita sendiri yang menderita, kita sendiri yang sengsara. Oleh karena tekanan penyakit itu, berobat kemana-mana tidak ada kunjung perubahan. Karena itu tadi kawan-kawan, sebenarnya sekali lagi saya tekankan, obat ini hanya cuman untuk menopang, hanya cuman untuk membantu,
hanya untuk meredakan, tapi menyembuhkan itu adalah sifat kita sendiri, sikap kita sendiri, pola hidup kita sendiri. Jika kita sering teledor, sering melupakan apa polanya ini, pola yang pertama ini pola makan harus dijaga. Pola tidur, ini jam 8 jam 9 kita harus tidur. Pola pikir, kita sebelum kita tidur itu kita harus berdoa, harus menenangkan diri, harus relaksasi pikiran, relaksasi otot, relaksasi perasaan, biar kita itu terasa nyaman. Waktu kita tidur pun itu tidak terganggu karena kita sudah terasa nyaman, udah bisa tertidur lelap, udah bisa merasakan mimpi-mimpi yang indah, bukan lagi mimpi-mimpi yang buruk, bukan lagi mimpi-mimpi yang menyeramkan, bukan lagi istilahnya kita itu merasa di dunia lain. Kita merasa di dunia lain itu karena pikiran kita terbawa oleh sensasi penyakit kita yang selalu kita pikirkan, yang kita derita, yang kita alami. Karena tidak kunjung sembuh-sembuh, ujung-ujungnya kita tertekan, terbebani oleh pikiran kita sendiri. Oleh sebab itu makanya saya di sini cuma untuk membantu teman-teman biar lekas sembuh seperti saya. Saya sekarang udah bisa beraktivitas, walaupun aktivitas ringan seperti misalnya jalan-jalan ke hutan, jalan-jalan ke pasar, ya kan, membantu istri, sekedar menyapu di rumah, ngasih makan anak, ya kan, ngurus mereka. Jadi kita itu saling kerjasama biar kita itu tidak terasa gimana ya, kalau misalnya kita tidak bekerja itu kan sering lihat orang melihat kita itu dengan muka masam. Oh, dia itu katanya sakit tapi bisa ngomong, bisa makan, masih bisa berinteraksi sama kita, berarti penyakitnya dibuat-buat. Mereka tidak merasakan. Kita itu bukan cuman kena penyakit di fisik, tapi di psikis, di mental, di jiwa kita terganggu, tergoncang. Karena itu tadi penyebabnya adalah karena kita itu tadi lambat sembuhnya, kita itu kebingungan, kita itu merasa tidak ada perubahan. Kapan sembuhnya? Kapan saya ini bisa bekerja? Kapan saya ini bisa beraktivitas lagi? Itu tergantung kita sendiri. Karena yang menentukannya kita sendiri, kita yang merasakan misalnya sensasinya. Kalau misalnya cuman pusing sedikit, jangan takut kawan-kawan, kita bawa aja jalan-jalan. Tidak bakal bikin pingsan, tidak bakal bikin kita roboh, walaupun sempoyongan, walaupun oleng, tidak masalah. Karena sensasi asam lambung itu memang kayak seperti itu, mata buram, badan terasa goyang, berjalan kayak oleng sana, oleng sini, kayak naik perahu, kayak naik kapal air. Seperti itulah sensasinya kawan-kawan, karena memang kita itu nutrisi di dalam badan kita tidak bekerja dengan baik. Apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi, itu vitaminnya itu separuh yang dikonsumsi badan kita, separuh yang dileburkan oleh asam lambung. Karena itu tadi, karena asam lambung kita zatnya terlalu tinggi, masih tinggi, belum normal. Jika sudah normal, maka sedikit demi sedikit sensasinya akan berkurang.
berkurang hari demi hari, waktu demi waktu. Tidak akan terasa kita itu mendekati kesembuhan. Jadi kita itu jangan terlalu merenungkan, misalnya, oh aku ini kayak gini terus, tidak bisa beraktivitas seperti orang lain. Aku ini kayaknya tidak bakal lagi bisa ngapa-ngapain. Kita berpikiran kayak gitu bukannya kita membuat kita sembuh, malah bikin kita tertekan, bikin kita jiwa kita tergoncang. Kita bawa happy aja, kita bawa santai. Ada tetangga nanya misalnya, udah sehat kah? Atau kawan lewat misalnya, udah sehat, tapi perasaan kita itu tidak nyaman, gelisah, was-was, badan dingin, kaki dingin, lemas, tidak bergairah, pandangan tidak jelas, buram. Itu karena sensasinya kita itu jarang keluar rumah, jarang menikmati pemandangan yang bisa menginspirasi kita, mata pandangan kita untuk leluasa untuk memandang istilahnya meregangkan otot-otot saraf mata kita. Jadi kita itu tidak terasa di dalam ruangan terus. Kita pergi ke sawah, lihat pemandangan, bagus pemandangan sore ini, cerah pagi hari ini. Karena memang seperti itu, pelan-pelan kita bisa. Besok lagi kita coba lagi kayak gitu, walaupun sebentar, asal keluar keringat, walaupun keringat dingin tidak masalah. Karena lama kelamaan keringat dingin itu akan keluar semua, keluar dan keluar, takkan terasa, baru nanti akan terasa keringat yang agak lumayan nyaman. Badan kita pun terasa enak, makan pun mulai nyaman, ya kan, tidur mulai nyaman. Karena kita itu tadi otot kita udah mulai kendor kembali, mulai bekerja kembali, mulai diaktivitaskan kembali. Kalau kita terus-terusan seperti itu, kapan kita bisa sembuh? Kapan kita bisa bangkit? Seperti saya sekarang ini, walaupun misalnya cuman sekedar ke hutan, cari misalnya apa yang bisa kita cari, apa yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Yang penting pikiran kita senang, yang penting pikiran kita nyaman. Datang ke rumah kita minum air panas kuku, walaupun seteguk demi seteguk. Yang penting kita itu jangan sampai kekurangan minum, karena minum itu juga menetralisir asam lambung, menetralisir peningkatan asam lambung. Itulah makanya sebabnya disarankan oleh pakar-pakar kesehatan supaya minum minimal 8 gelas sehari atau 2 liter per hari. Itu biar menjaga kualitas badan kita. Apalagi kita bekerja, keluar keringat, terus, kena matahari, kena tenaga kita habis terkuras untuk misalnya bekerja. Minum aja kita udah terasa nyaman, terasa segar. Apalagi kita misalnya datang ke rumah, kita makan atau kita bawa bekal, kita berjalan kayak gini, seperti saya sekarang bawa bekal terus, walaupun cuma nasi putih nih tuh sama air minum, harus bawa, karena apabila lapar kita bisa makan. Saya dulu 1 tahun tidak bisa merokok, tidak bisa ngapain, tidak bisa, tidak enak semua. Sekarang puji Tuhan udah agak bisa, walaupun misalnya ada
rasa yang masih tidak nyaman itu lama kelamaan akan terbiasa. Seperti saya sekarang ini merokok udah agak bisa, cuma yang saya hindari memang kopi, teh yang asam-asam, ini yang harus dihindari, yang benar-benar dulu kita jaga, jangan sampai misalnya kita langgar. Ini kalau kita langgar kita sendiri yang merasakannya kawan-kawan, bukan orang lain. Karena jika kita konsisten, kita